melakukan wawancara. Saya mendapat tugas untuk melakukan wawancara berkaitan dengan penerapan pengambilan keputusan. Jadi saya selaku CPT itu mendapatkan semacam tugas, kemudian diminta untuk mewawancarai panjenengan selaku kepala sekolah untuk mengetahui bagaimana selama ini panjenengan mengambil keputusan. Untuk saya belajar juga. Ya, bisa mulai pertanyaan. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang pertama, Bu. Bagaimana selama ini Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Pak Andi. Jadi ketika saya menerima laporan terjadinya sebuah kasus di sekolahan dari Bapak Ibu guru, itu saya akan menganalisis kasus tersebut apakah mengandung pelanggaran hukum atau tidak, kemudian apakah kasus tersebut mengandung pelanggaran norma atau tidak. Ketika kasus tersebut tidak mengandung kedua hal tersebut, berarti bisa dikatakan bahwa kasus tersebut adalah dilema etika. Kemudian ketika kasusnya itu sudah melanggar baik itu hukum atau norma, itu berarti masuk ke bujukan moral. Jadi ciri-cirinya kalau melanggar hukum atau norma berarti bukan dilema etika ya, bujukan moral. Kemudian selama ini, Bu, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan? Artinya di sekolah Anda, sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Ya, ketika terjadi sebuah kasus dan kasus itu memiliki nilai yang sama-sama benar, maka saya berusaha agar kasus tersebut dapat diselesaikan secara baik, agar pihak-pihak yang terkena kasus tersebut dapat menerima keputusan yang saya ambil dengan ikhlas dan legowo, karena keputusan tersebut atau karena kasus yang tadi adalah kasus yang sama-sama benar. Gitu. Jadi berusaha mengambil yang terbaik. Iya. Kemudian gimana, Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Anda lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Iya. Tadi yang pertama, setelah saya menerima laporan dari Bapak Ibu guru berkaitan terjadinya sebuah kasus di sekolah, kemudian yang kedua adalah menganalisis kasus itu arahnya kemana, ke dilema etika atau ke bujukan moral. Kemudian yang ketiga adalah saya mengadakan rapat atau konsultasi antar guru untuk menerima masukan berkaitan dengan kasus tadi. Setelah menerima masukan-masukan dengan berbagai hal dari guru-guru yang selama ini sudah berpengalaman, kemudian selaku kepala sekolah saya mengambil keputusan dan berusaha keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang terbaik dan tidak merugikan. Demikian. Berarti selain langkahnya berarti setelah menerima kasus dianalisis gitu, iya. Kemudian mengambil semacam pendapat-pendapat ini ya. Ya, terima kasih. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang boleh dikatakan yang senuansa dilema etika itu? Iya, yang pertama bahwa keputusan yang diambil itu harus bersifat adil. Artinya tidak memihak keputusan tersebut kepada siapapun, kepada anak atau kepada siswa siapapun. Itu kita yang pertama adalah adil, kemudian tidak memihak, kemudian bersifat tegas terhadap keputusan yang sudah diambil. Artinya ketika kepala sekolah setelah tadi mendengar berbagai macam masukan dari teman-teman guru, sudah diambil keputusan, ya sudah, keputusan itu jangan diubah-ubah lagi. Nanti menjadi keputusannya menjadi tidak konsisten terhadap apa yang sudah diambil. Demikian, Pak. Ya, artinya berarti yang pertama adil, yang kedua konsisten melaksanakan keputusan tadi. Kemudian apa, Bu, ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan
atau yang menjadi hambatan lah, boleh dikatakan seperti itu? Sebagai manusia biasa, ketika saya mengambil sebuah keputusan berkaitan dengan hal yang sama-sama benar, hal yang pertama menjadi tantangan saya adalah rasa kasihan. Artinya rasa kasihan saya terhadap orang yang nantinya akan menerima keputusan tersebut. Iba apakah mau menerima keputusan ini atau tidak itu. Kemudian yang kedua adalah adanya rasa takut. Iya, takut dalam arti ketika keputusan itu saya berikan, itu nanti menimbulkan masalah baru atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah tantangan yang saya hadapi ketika terjadi perbedaan pendapat saat saya menerima masukan dari teman-teman. Artinya saya berarti betul-betul harus mengambil sikap di antara tengah-tengah itu. Nah, itu yang mungkin bagi saya sebuah tantangan, sehingga saya harus mungkin juga bertanya-tanya kepada teman-teman yang lain, teman-teman kepala sekolah atau teman-teman atau bapak ibu pengawas. Iya, Pak. Kemudian ini tuh apa? Anda kan memiliki sebuah semacam agenda tertentu atau tidak? Maksudnya begini, ketika untuk memutuskan sesuatu, apakah harus diagendakan dulu ataukah pada saat hari itu juga diputuskan? Selama ini yang saya lakukan tidak ada jadwal yang berkala. Itu tidak ada agenda rutin, misalnya pada bulan ini harus menyelesaikan kasus ini atau bulan tidak. Jadi ketika terjadi kasus, ya saya berusaha secepat mungkin agar kasus itu bisa diselesaikan dengan segera, sama-sama enak, kemudian kondisi sekolah juga berjalan normal. Apa yang menyebabkan Anda memilih untuk menggunakan opsi ini? Tidak ada jadwal ya? Ya. Ya artinya kan kita sih mengharapkan di sekolah tidak ada kasus apapun ya, artinya kasus yang apalagi yang membuat kita menjadi bermasalah, tetapi sebuah kasus itu akan mendewasakan guru dan kepala sekolah dalam berpikir dan bertindak. Tetapi ketika saya mengambil keputusan agar setiap kasus kemudian diselesaikan secara tepat itu agar tidak bertele-tele, Pak. Jadi selesai dengan baik, tidak ada masalah. Biar cepat selesai, biar tidak ada banyak numpuk-numpuk. Gitu. Kemudian tuh ini, apakah ada seseorang atau yang boleh dikatakan ya yang menjadi penguat yang mempermudah Anda untuk mengambil keputusan? Kalau di sekolah itu biasanya teman-teman guru senior, mungkin ya tidak hanya seorang, ada beberapa teman-teman guru senior yang sering saya mintai pendapat berkaitan ketika terjadinya sebuah kasus. Kemudian kalau urusan kedinasan, selain kepada teman-teman juga saya biasanya berkonsultasi kepada bapak pengawas. Nah kalau di rumah saya biasanya curhat kepada suami, walaupun itu terjadi di sekolah, saya biasanya curhat kepada suami karena kebetulan suami juga sama-sama kepala sekolah, bagaimana menangani hal-hal seperti ini agar keputusan yang saya ambil tidak merugikan pihak siapapun dan tidak menimbulkan masalah baru. Dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apapun yang Anda dapat, maksudnya Anda pertimbangkan sebagai sebuah bahan pembelajaran, pengalaman untuk mengambil keputusan tentang dilema etika? Yang pertama, bahwa saat kita mengambil keputusan itu kita harus betul-betul meneliti latar belakang dari sebuah kasus itu terjadi, kemudian menerima masukan-masukan dari orang lain, kemudian kita berusaha mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan adil, sehingga yang menerima keputusan itu tidak menerima dengan baik. Kemudian bagi saya pribadi, agar dalam mengambil keputusan saya tidak terburu-buru, harus dipikirkan matang-matang. Iya. Terima kasih sekali itu. Sekiranya saya mendapat banyak pelajaran ini dari panjenengan, bahwa mengambil keputusan selaku kepala sekolah pasti
harus mengambil keputusan. Langkah-langkahnya juga sangat luar biasa, panjenengan sudah melakukan yang luar biasa. Saya berterima kasih sekali panjenengan sudah memberikan waktu, meluangkan waktu, kemudian memberikan ilmu dan pengalaman kepada saya. Ya, sama-sama Pak Andi, semoga dari jawaban-jawaban tadi menjadikan saya dan jenengan ke depan akan lebih dewasa dalam mengambil sikap. Amin. Terima kasih. Untuk saya wawancara, ini Pak, saya ada tugas untuk mewawancara kepala sekolah berkaitan dengan cara pengambilan keputusan. Pertanyaan ini berkaitan dengan sesuatu yang selama ini dilakukan kepala sekolah kaitannya dengan pengambilan keputusan. Bisa dijelaskan? Pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral? Ya, kalau di SD 04 Tunggadewa ini ya, itu tidak sering ya terjadi kasus-kasus semacam itu, tapi ya kan ada ya, untuk menangani kasus-kasus semacam itu, untuk mengidentifikasi yang jelas yang saya lakukan itu pertama saya menggali dulu atau mencari informasi tentang latar belakang terjadinya masalah itu. Mengapa kok bisa timbul masalah itu? Jadi menggali segala informasi latar belakang terjadinya masalah itu. Nah, jika sudah kami dapatkan informasi-informasi itu, kemudian saya akan memilahkan atau mencari informasi masa-masa yang terjadi itu bersinggungan atau bersentuhan dengan hukum atau tidak. Kalau tidak, ya kami berusaha untuk menyelesaikan masalah atau kasus itu. Tetapi kalau bersinggungan dengan hukum, ya otomatis masalah itu akan saya limpahkan yang apa ya, yang sesuai dengan yang berwenang dengan pengadilan hukum yang intinya kalau itu tidak, pertama mengidentifikasi masalah latar belakang, yang kedua mencari apakah itu bermasalah dengan hukum atau ya, tidak. dengan hukum atau tidak. Kalau tidak, ya insya Allah langsung saya selesaikan. Oke Pak. Kemudian yang kedua Pak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Artinya terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Sama-sama benar itu bagaimana Anda memutuskan itu? Pertama ya, untuk memutuskan itu saya yang jelas pakai landasan hukum. Ya, dasar hukum atau aturan yang ada. Jadi dalam mengambil keputusan, saya tidak mungkin akan keluar dari aturan yang sudah ada. Ya, jadi selalu dasarnya itu aturan. Maksudnya zaman sekarang ya Mas Andi, kalau kita mengambil keputusan tanpa ada dasar hukumnya atau tanpa ada dasar aturannya, itu bisa diprotes atau dipermasalahkan oleh banyak pihak. Untuk itu dalam mengambil keputusan itu pertama saya melihat dasar hukumnya dulu. Nah, dengan dasar hukum yang ada, dengan aturan yang ada, baru kami tindak lanjuti. Nah, dalam menindaklanjuti masalah apa tadi? Masalah benar sama benar. Ya, benar sama benar. Itu ya untuk mendapatkan hasil keputusan yang maksimal, itu ya saya selalu melibatkan teman-teman sejawat, ya, teman-teman sejawat, terutama teman-teman guru. Mungkin yang tahu persis kondisi anak itu. Kan mungkin terjadi di kelas 4 atau di kelas 5, ya? Kemudian juga
Di situ ada guru PAI, ada guru olahraga yang dari Bapak Ibu guru itu selalu saya mintai pendapatnya. Oh, dipandang dari sudut guru PAI seperti apa, guru penjas seperti apa, dan nah, kalau memang permasalahannya itu agak rumit, ya saya juga melibatkan masyarakat atau wali murid, melibatkan komite, kemudian juga kalau agak mentok ya tetap memiliki kedinasan, saya juga melibatkan pengawas atau mungkin dengan ALK. Tetapi jika kok sudah selesai intern, biasanya saya memberikan atau pemberitahuan kepada pengawas atasan kedinasan itu biasanya setelah rampung. Jadi saya selesaikan rampung, saya baru memberi tembusan. Dalam pengambilan kasus benar sama benar berarti panjenengan berpedoman aturan gitu ya, aturan, terus thinking ya, aturan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang jenengan lakukan tadi berarti mencoba menyelesaikan sendiri di tingkat intern gitu ya, kemudian juga ada kemudian memberikan semacam kayak mencari pendapat, kemudian minta pendapat dari teman, dari atasan gitu ya. Oke. Ini sekaligus menjawab pertanyaan nomor 3 Pak. Kemudian yang keempat Pak, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema itu? Efektif ya Mas, ya keputusan efektif. Yang jelas ini untuk keefektifan dalam pengambilan keputusan tadi seperti pertanyaan nomor berapa itu yang kita melibatkan nomor 3 ya, kami juga melibatkan orang-orang yang berkepentingan dalam permasalahan itu. Nah, kami juga dalam mengambil keputusan itu selalu hati-hati Mas, sangat hati-hati biar yang saya ambil keputusan itu jangan apa ya, ada efek yang membuat rugi. Nah, yang membuat rugi dari si anak yang bermasalah itu, meminimalkan ya, menggunakan resiko yang kurang baik. Dan biasanya sebelum keputusan itu saya ambil itu saya evaluasi lagi nanti efek risiko dan sebagainya. Jadi misalnya kok misalnya ini risikonya seperti ini, mungkin akan saya evaluasi lagi, merefleksi gitu ya. Kemudian dan dalam apa ya, memperkirakan risiko nanti, ya tetap saya konsultasi dengan teman-teman. Misalnya, bisa seperti ini, nanti risikonya seperti apa? Kok kayaknya agak berat. Nah, maka saya mengambil mungkin keputusan yang lain. Nah, keputusan yang saya putuskan itu benar-benar sudah mengalami beberapa proses. Kemudian Pak, berkaitan dengan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema kita. Tantangannya ya Mas. Tadi tantangan yang pertama mengulas jawaban saya tadi. Tantangan yang pertama itu menjadi beban saya jika apa yang saya putuskan itu nanti membawa efek negatif. Itu yang pertama, tantangan yang saya khawatirkan gitu. Kemudian selain itu, selain tadi membawa efek yang negatif, itu Mas, ya mungkin dalam mengidentifikasi itu kurang tepat. Nah, kurang tepat dalam mengidentifikasi masalah itu. Jangan-jangan masalah ini jadi ada tantangan tersendiri Pak. Yang pertama mengidentifikasi masalahnya. Ya, kalau kurang tepat dalam mengidentifikasi masalah. Dan kedua
meminimalkan resikonya ya, itu. Jangan-jangan berdampak buruk ya. ke depannya. Kemudian juga kadang-kadang gini, tantangan itu ya, makanya mengambil contoh tadi, keputusan itu dia tidak menimbulkan masalah baru. Ya, kadang-kadang seperti itu, menimbulkan masalah baru, kemudian juga melibatkan pihak lain. Jangan-jangan ya saya ambil nanti ada masalah baru, sehingga ada pihak lain yang ikut nimbrung. Nah, itu loh. Ini banyak dari masalah semacam itu. Kasus di tingkat 9 juga semacam itu. Selalu ada itu. Jadi jangan timbul masalah baru, kemudian jangan timbul berhadapan dengan pihak-pihak lain. Itu tantangannya paling. Baik Pak, kemudian ini yang ke-6 berikutnya. Dalam mengidentifikasi masalah, menyelesaikan masalah, apakah Anda memiliki jadwal khusus Pak? Misal begini, ada masalah, kemudian nanti saya diselesaikan besok, saya pikirkan dulu, atau langsung hari itu juga dengan selesaikan? Ini Mas, masalah seperti itu kan tidak setiap saat muncul, ya, setiap saat muncul. Jadi khusus untuk jadwal itu ya tidak ada. Jadi gini, kami menangani masalah ya jika sudah timbul masalah, gitu ya, sudah timbul masalah. Nah, saya berusaha dalam penyelesaian masalah ini secepatnya. Kalau bisa hari itu rampung, ya hari itu rampung. Soalnya kalau diulur-ulur, ya, nanti kan kadang-kadang ada bisikan-bisikan lain. Ya, kita nanti misalnya 2 hari ke depan kita selesai lagi. Nah, dalam waktu 2 hari itu biasanya itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang katakan orang bertanggung jawab, membisiki istilah populernya memprovokator kayak gitu. Maka saya berusaha dalam penyelesaian masalah ini, ya saya berusaha biar rampung hari itu secepatnya. Oke Pak, kemudian yang berikutnya Pak Nurdi, kira-kira apa? Adakah seseorang yang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus sebelumnya? Ya banyak sekali ya Mas, yang bisa mempermudah, membantu kami itu banyak sekali. Seperti jawaban nomor berapa tadi ya, iya, tapi ya tetap melibatkan teman-teman guru tadi untuk membantu, kemudian juga melibatkan wali murid, kemudian juga komite, dan itu efektif sekali, Mas Andi. Saya pernah menghadapi banyak masalah, saya itu malah justru wali murid saya undang semua, misalnya wali murid komite, ya, komite sekolah ada 5, saya undang semua 5 itu. Ya. Kemudian yang bermasalah juga saya hadirkan. Nah itu kok malah lebih efektif, ya, daripada tantangannya sendiri. Jadi yang sudah saya rasakan, yang sangat membantu itu diantaranya ya komite sekolah, kemudian teman-teman guru, kemudian juga wali murid. Ya, wali murid penting sekali. Nah, kadang-kadang saya juga untuk menentukan sebuah keputusan, saya juga minta pendapat wali murid, terutama tetangga dari yang bermasalah. Ya, kalau setelah itu juga wali murid yang temannya itu satu kelas, itu biasanya kan lebih paham, ya. Oh sih itu harusnya seperti ini kan lebih paham. Kemudian terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah Anda sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di pertama berarti menambah pengalaman ya dalam menghadapi satu masalah. Kemudian juga bisa menambah kedewasaan Mas. Dari masalah ini, seperti ini itu bisa menambah kedewasaan pola berpikir. Okay. Jadi kedewasaan pola berpikir, kemudian menambah pengalaman,
juga yang lebih penting lagi, ya, apabila keputusan yang saya sampaikan, keputusan yang saya buat itu bisa bermanfaat, ya, bagi yang bermasalah itu akan menjadi kebanggaan tersendiri. Yang pertama saya tangkap tadi bahwa untuk memutuskan sebuah masalah ternyata butuh pengalaman, Iya. butuh pengalaman, bisa terbang gitu, Iya. sehingga menambah kedewasaan. Kedewasaan jelas ini. Kemudian yang kedua ada kepuasan tersendiri Iya. ketika keputusan yang kita ambil bermanfaat. Ya, bermanfaat. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ah, Itu wacana memang Mas. Gitu. Oke, terima kasih sekali Pak atas waktunya. Sekali lagi ini pengalaman yang sangat berharga bagi saya, karena bagaimanapun saya perlu banyak ilmu dari para senior maksudnya. Demikian Pak untuk kegiatan kita. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat.